Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita mau tenangkan diri kita mau masuk di dalam ibadah. Mari kita terlebih dahulu kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama, kita mau naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang layak dipuji. Dia ada Allah yang layak dimuliakan. Kita naikkan pujian ini. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepadamu. Dan saat ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya ibadah ini boleh menambah pengenalan kami akan Engkau. Dan semakin hari kami semakin lagi mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Benny Samuel Rego. Sebelum masuk di dalam firman Tuhan, mari kita siapkan diri kita naikkan pujian, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, yang memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan.
berikan ku mata seperti matamu yang memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikan ku hatimu. Pada Pendeta Beni Samuel Rego kami persilakan. Selamat pagi, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pernahkah adik-adik pergi ke satu tempat atau di hutan yang masih alami? Kalau adik-adik pernah pergi ke satu tempat di hutan yang masih alami, maka adik-adik bisa menyaksikan bagaimana luar biasa ciptaan Tuhan. Nah, Bapak seringkali pergi ke tempat-tempat di Kalimantan Barat yang hutannya masih alami. Ada riam di sana. Dan ketika Bapak berada di tempat tersebut, Bapak menikmati keindahan yang luar biasa. Di mana bisa melihat air terjun, bisa melihat ikan-ikan berenang ke sana kemari, juga bisa mendengar suara-suara burung atau binatang-binatang hutan. Saudara, itu membuat Bapak memikirkan tentang Tuhan yang menciptakan kita manusia. Tuhan yang menciptakan alam itu begitu luar biasa. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk supaya dinikmati oleh manusia. Dan ada satu tugas yang diminta oleh Tuhan untuk manusia lakukan, yaitu bagaimana manusia menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Mari kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan ayat yang ke-28. Firman Tuhan demikian. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak atas seluruh bumi, dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Adik-adik sekalian, ayat di atas secara khusus ayat 28 sering disebut amanat budaya. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, dalam ayat 26 Tuhan sudah merancang manusia untuk tujuan Tuhan, yaitu menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Nah, dalam proses penciptaan Allah terlebih dahulu menciptakan bumi dengan segala isinya. Di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan, binatang, ikan, dan lain sebagainya. Setelah semua siap, lalu Allah menciptakan manusia. Salah satu tujuan dari Allah menciptakan manusia adalah agar manusia mengelola, memelihara alam ciptaannya. Ini adalah tugas yang diberikan Tuhan bagi kita manusia. Namun manusia dalam keberdosaannya, manusia bukan menjalankan tugas untuk memelihara dan mengelola alam ciptaan Tuhan, tetapi manusia dengan segala keserakahannya mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Dampak dari keserakahan manusia mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan, maka terjadilah pemanasan global. Bumi semakin panas, terjadi bencana alam di mana-mana, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Selain itu, karena keserakahan manusia, maka terganggunya ekosistem alam. Ada banyak binatang atau spesies-spesies tertentu yang mati karena tidak memiliki makanan. Nah, dalam minggu yang lalu atau minggu yang baru lewat ini,
Di daerah Hulu, Putusibau, Sintang, Nangapino, Sanggau terjadi banjir. Salah satu penyebab banjir itu karena hutan-hutan sudah digunduli, kayu-kayu ditebang, ada banyak tambang-tambang ilegal yang merusak hutan dan ekosistem alam. Tidak ada resapan air lagi dan akhirnya yang menderita adalah kita manusia. Adik-adik sekalian, kita manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Tuhan memberi kita akal budi agar kita dapat mengelola alam ciptaan Tuhan, agar kita dapat memelihara alam ciptaan, agar kita memakai akal pikiran kita untuk bagaimana mengelola alam ciptaan Tuhan. Manusia berpikir bahwa alam ini milik manusia, sehingga kita melihat ada banyak orang-orang tertentu seenaknya mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan. Karena itu demi keberlangsungan alam semesta ini diberikanlah manusia untuk berpikir, untuk mengelola alam ciptaan. Pemazmur mengatakan bahwa Allah pemilik alam semesta ini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia yang diam di dalamnya. Artinya manusia bukan pemilik alam semesta ini, tapi Tuhanlah pemilik alam semesta ini. Manusia ditugaskan Allah untuk menggalang keharmonisan antara manusia dan alam. Karena segala kebutuhan manusia itu berasal dari alam. Jika alam tidak dijaga dengan baik, maka generasi ke depan akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Kita bukanlah pemilik alam semesta ini, tetapi Tuhan yang adalah pemilik alam semesta ini. Kita hanya diberi mandat untuk mengelola, bukan mengeksploitasi. Dalam Yoel 2 ayat 22 katakan, jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan. Hanya ketika kita menjaga alam ciptaan Tuhan, lingkungan tempat tinggal kita, maka apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Yoel 22 itu bisa terjadi, di mana binatang-binatang bisa mendapat makanan, padang gurun akan menjadi hijau, pohon-pohon menghasilkan buah, dan akhirnya kebutuhan kita manusia terpenuhi. Saudara yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, amanat atau perintah Tuhan untuk menjaga alam ciptaan Tuhan adalah perintah yang penting harus kita lakukan. Ini tidak hanya berbicara mengenai jangan mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan, tapi juga bagaimana menjaga kebersihan lingkungan hidup kita, menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan, menjaga kebersihan. Itu adalah sesuatu yang penting karena ini menunjukkan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Memelihara alam ciptaan Tuhan adalah merupakan wujud dari iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan percaya Tuhan, maka kita harus total taat pada perintah Tuhan. Ketika kita tidak taat, maka kita berdosa. Dosa jangan dipahami secara sempit, yaitu seperti kita mencuri, membunuh, berzina, berbohong. Tapi ketika kita tidak menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, ketika kita tidak memelihara alam ciptaan atau merusak alam ciptaan, maka kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu adik-adik, tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai wujud kita menjalankan amanat atau perintah budaya dari Tuhan bagi kita. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, rumah kita. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon-pohon. Hendaklah kita memelihara atau menanam pohon, apalagi pohon yang dapat menghasilkan buah. Itu tentunya akan memberi manfaat bagi kita. Kita juga bisa menanam bunga yang bisa menambah keindahan lingkungan tempat tinggal kita atau lingkungan sekolah kita. Karena dengan lingkungan yang asri, lingkungan yang indah, kita dapat menghirup udara yang segar. Keikutsertaan dalam melestarikan alam adalah sebagai wujud kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai umat ciptaan Allah, sebagai wujud iman percaya kita yang harus dimulai dari bagaimana kita menyadarkan diri kita sendiri, berlanjut ke lingkungan sekolah kita, lalu masyarakat lebih luas. Nah, tentunya apa yang kita lakukan tentunya akan memuliakan Tuhan. Tentunya sebagai wujud bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menjaga lingkungannya, dia akan menjaga dirinya, dia akan menjaga lingkungan ciptaan Tuhan dengan baik.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Beni Samuel Rego yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Saat ini kita mau tutup ibadah kita. Kita mau kembali bangkit berdiri. Kita mau kembalikan segala puji, segala hormat kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Ibadah kita hari ini selesai, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.